Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis 20 Januari 2022 dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, sungguh mengagumkan utusan-Mu yang mendatangi dan mempesona kami karena pergaulannya dengan kami. Semoga ia semakin mempererat hubungan kami dengan sumber kehidupan, ialah Engkau sendiri, Allah dan Bapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang kedua, diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sesudah ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jahat tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus, kita seperti banyak orang dalam Injil yang dengan banyak cara datang ke aneka tempat terjadi mujizat. Bila mana ada penampakan Bunda Maria di satu tempat, orang-orang pun berbondong-bondong datang ke sana. Demikian juga ketika ada kisah tentang penari dukun cilik asal Megalu Jombang, banyak orang datang ke desa itu untuk bisa menyentuh agar disembuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rupa-rupanya hal aneh sangat menarik dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan karena itu banyak orang berusaha untuk mencari hal-hal yang aneh itu. Maka tidak heran ketika kabar tentang mujizat yang dilakukan Yesus menarik perhatian orang banyak dari berbagai wilayah. Berbagai upaya mereka lakukan agar dapat menemui dia. Bahkan hanya sekedar
untuk menyentuh dia. Sayangnya, para saudara dan saudari, kesediaan mereka mengikuti Yesus hanya karena merasa tertarik pada mujizat yang diperbuat Yesus. Itulah sebabnya Tuhan mengambil jarak, menghindar dari orang banyak dengan naik ke perahu. Hampir senada dengan itu, Yesus juga melarang keras pengakuan roh-roh jahat bahwa dia adalah anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin timbul dalam hati kita pertanyaan, mengapa Tuhan menghindari desakan orang banyak dan juga melarang pengakuan tentang identitasnya? Bukankah Yesus sesungguhnya adalah anak Allah? Ya, memang benar, Yesus adalah anak Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Puncak pernyataan kasih Allah kepada manusia. Akan tetapi, status anak Allah bukan hanya dinyatakan dalam bentuk demonstrasi kuasa atau mujizat yang spektakuler. Kemesiasan Yesus dinyatakan juga melalui penderitaan atau jalan salib, sesuatu yang jelas tidak disukai manusia. Yesus adalah seorang pribadi yang datang menyatakan tentang kasih Allah kepada manusia. Maka tanpa mujizat pun kita seharusnya tetap percaya kepada Yesus. Mujizat Yesus atau mujizat yang dilakukan Yesus hanyalah sarana untuk semakin memperjelas siapakah Yesus itu. Maka yang utama bukanlah mujizatnya itu, tetapi Dia yang melakukan mujizat itu. Nah, banyak orang yang mencari Yesus bukan karena percaya kepada Yesus sebagai seorang anak Allah, tetapi mereka berbondong-bondong mencari Dia karena Dia adalah seorang tukang sulap yang mampu melakukan hal-hal aneh. Hal-hal aneh itulah yang dikejar-kejar oleh orang-orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kepada para murid, Yesus menegaskan bahwa mengikuti Dia karena mujizat bisa saja membuat mereka akan sangat kecewa. Menjadi muridnya adalah mengikuti jalan salibnya dengan setia. Jalan salib memang tidak populer untuk membentuk kemuridan dibanding dengan mujizat dan penyembuhan. Akan tetapi, itulah kerajaan Allah, bahwa lewat salib Yesus menegaskan kesetiaan dan cinta kepada manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin mendalami arti dan makna iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai seorang pribadi yang datang menawarkan kasih Allah? Ataukah kita percaya kepada Yesus karena Dia itu orang yang mampu melakukan apa saja, yang mampu melakukan mujizat-mujizat? Kalau kita hanya percaya kepada Yesus sebagai tukang sulap, maka ada kemungkinan iman kita tidak akan bertahan dan gampang goncang. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengalami mujizat yang kita harapkan, maka iman kita akan goyah. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu kita diajak untuk terus mengasah iman kita dalam seluruh kehidupan kita.
Biarlah iman kita itu semakin dengan terang benderang menangkap seutuh-utuhnya siapakah Yesus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Maka mari terus kita asah iman kita. Mudah-mudahan kita sungguh semakin beriman yang mendalam, yang benar kepada Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.